Nah, sekarang kalau misalkan dari internal, banyak juga sih. Salah satunya misalkan contohnya dari masalah perizinan nih. Apalagi kan kalau di Indonesia tuh ya udah bukan rahasia umum lah, untuk perizinan sendiri kan lumayan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zainul Mutakin. Saya biasa dipanggil Jake. Umur saya 29 tahun. Saya berasal dari Bandung. Saya adalah founder dari Garumban Galeri Rumah Bandung, sekaligus manajer area di PT Cipta Global Property. Jadi dulu bro, saya tuh sebetulnya kan tertarik dunia properti itu awalnya lihat temen. Nah setelah itu saya tanya-tanya, akhirnya dia ngajak. Cuman memang awal-awal untuk jadi listing. Kalau listing itu kayak untuk nge-share informasinya aja, terus untuk konten segala macam lah gitu ya. Seiring berjalannya waktu, nah saya penasaran karena memang basic saya tuh sebetulnya kalau untuk ketemu dengan orang-orang tuh seneng, karena memang mungkin dibilang dasarnya tuh banyak orang bilang supel. Nah akhirnya saya coba dari tadi awalnya listing, saya coba mungkin kalau sekarang bahasa gaulnya dibilangnya sales, mulai ke lapangan, terus satu persatu ketemu dengan banyak orang. Nah seiring berjalannya waktu, saya mulai tertarik. Saya mulai coba belajar untuk menjadi sales yang baik, terus belajar coba ketemu dengan banyak orang, terus memperdalam lagi apa itu product knowledge tentang properti yang lebih luas. Karena kan banyak sebetulnya Ji untuk properti itu. Ada kayak apartemen, perumahan, yaitu real estate. Cuman memang karena awal berangkatnya tadi balik cerita ke pertama, teman ajaknya tuh ke berbagai macam perumahan. Nah akhirnya saya cobalah. Enggak, jadi emang awalnya tuh dulu kebetulan saya pernah kuliah di fakultas jurusan teknik sipil. Nah jadi ada ketertarikan untuk kayak desain rumah. Jadi karena memang mungkin kebanyakan orang tuh bilang saya supel, jadi seneng gitu kalau misalkan ketemu banyak orang. Cuman kalau misalkan saya inget-inget sedikit tarik ke belakang, karena basic tuh dulu mungkin kalau lagi zaman sekolah dari mulai SMP tuh bandel banget mas saya tuh. Apalagi dengan latar belakang mungkin stigmanya agak sedikit negatif lah. Saya tuh sebetulnya saya pernah nyantri di salah satu pondok pesantren modern terbesar di Jawa Timur. Bukan karena bandel santrinya ya, cuman mungkin waktu itu dari zaman kecil terus ke SD masuk ke pesantren itu sebetulnya secara terpaksa. Jadi Ji, dulu ceritanya orang tua tuh, ibu sama bapak tuh sebetulnya lumayan fanatik ke pikiran supaya anaknya soleh lah, itu orang tua pada umumnya. Nah cuman karena memang dari saudara ke saudara, teman ke teman, rekomendasi salah satu pesantren tersebut cari cara untuk ngajak saya supaya mau masuk ke sana. Diajaklah saya jalan-jalan. Nah waktu itu saya ingat maghrib saya sampai di situ, saya diajak sholat berjamaah. Kalau nggak salah at-tahiyat terakhir tuh, karena memang sebelumnya saya udah dititip ke saudara jauh lah dibilang di situ. Jadi maksudnya orang tua tuh udah nggak khawatir ninggalin saya di sana. Nah balik ke cerita yang tadi, waktu saya sholat maghrib, ketika udah beres at-tahiyat, saya lihat ke belakang, tiba-tiba mobil orang tua saya udah nggak ada. Larilah saya, kita bisa. Udah pas saya lihat ke belakang, mobil orang tua saya lagi maju arah keluar gerbang. Lari saya sambil nangis. Ibu, bu, sedih di situ. Cuman ya gimana lagi, akhirnya saya ditenangin sama para ustadz di sana dan saudara saya itu yang dititipkan saya ke dia. Dan dari situ saya udah tahu yang namanya pesantren tuh harus nginep bertahun-tahun tanpa adanya kedua orang tua. Ya mungkin akhirnya saya terpaksa harus berusaha beradaptasi, kenal sama orang banyak, terus ngebentuk mental juga, karena kan nggak gampang ya kita dari Bandung
terus tiba-tiba ada di satu pesantren yang dimana si pesantren tersebut tuh jangankan orang daerah tapi orang luar negeri pun ada di situ. Jadi Ji, setelah 1 tahun kemudian kalau nggak salah, saking nakalnya saya di pesantren yang satu ini, yang inti, saya dipindahkan ke cabang. Mungkin saking imajinatif dan inovatif. Nah waktu itu saya langsung dipindahkan ke salah satu cabang pesantrennya yang di Magelang. Di situ saya harus adaptasi lagi. Jadi perjalanan saya itu selalu beradaptasi dengan orang banyak, berbagai macam orang, berbagai macam watak, berbagai macam daerah dan budaya. Nah justru di pesantren yang di pondok cabang tuh saya kira mungkin karena lebih sedikit dan lebih kecil akan lebih membaik. Ternyata itu luar biasa. Saya ketemu malah lebih banyak orang-orang unik. Di situ agak lumayan bebas juga gitu. Saya ingat waktu itu teman saya yang sering saya ajak nakal gitu ya ke saya tuh kayak mulai sering belajar ngerokok, kabur-kaburan. Ada kalau nggak salah tuh orang Sukabumi namanya tuh, saya lupa nama aslinya. Nah dari situ tuh berjalan saya malah makin bandel dan alhamdulillahnya tuh nggak pernah naik kelas. Ya karena nggak naik kelas itu saya mulai mungkin frustasi ya, anak masih umur kisaran SMP gitu, terus nggak naik, mental kena. Akhirnya saya mulai kabur-kaburan, terus coba kenakalan yang lain, yang sampai akhirnya saya dikeluarkan lah dari pesantren tersebut. Cuman karena tekad dan perjuangan orang tua untuk membentuk saya tetap menjadi orang yang soleh, dan akhirnya saya dimasukkan ke 7 pesantren di Bandung. Dan alhamdulillah semuanya nggak bertahan. Tapi menurut saya kan jalan berbeda-beda. Saya pun nggak pernah menyesali itu semua, karena dari mulai nakal di pesantren tersebut, terus pindah-pindah di tiap sekolah, yang memaksa diri untuk saya tuh akhirnya membentuk untuk cepat beradaptasi. Dan tadi itu mungkin kalau sekarang orang banyak bilangnya supel. Jadi yang mungkin banyak orang lihat sekarang terhadap diri saya tuh supel atau mungkin pandai bergaul. Nah maka dari itu saya berpikir perjalanan seseorang itu pasti ada hikmahnya. Nah dari situ akhirnya ketemu banyak orang tuh bikin mungkin dibilang hobi atau seneng. Yaitu tadi saya bergerak di bidang properti, memutuskan untuk jadi marketing eksekusi. Saya belajar tentang product knowledge-nya, terus memecahkan untuk problem solving-nya, dan sampai akhirnya ya ada trouble di tim sendiri itu yang bikin mungkin sebetulnya hal yang umum lah, hal yang biasa, bikin saya kecewa, bikin saya down. Di situ saya ingat pas saya merenung, disitulah saya muncul sebuah ide di mana saya untuk mengumpulkan atau menghimpun marketing eksekutif dan permasalahan developer di Bandung Raya. Karena dari pengalaman tuh tadi itu ketemu dengan banyak orang, terus hubungan kerja dengan perbankan, perusahaan-perusahaan developer terkemuka di Bandung Raya, dan marketing yang memang sudah expert atau sudah tenaga ahli di ruang lingkup Bandung ini. Jadi sebetulnya tuh definisi sendiri Garumban tuh galeri rumah Bandung. Saya pikir tuh kenapa galeri rumah Bandung, karena memang di galeri ini tuh mengumpulkan banyak perusahaan, terus desain rumah yang saya sudah kumpulkan, dan saya tuh membuat untuk para developer di Bandung Raya itu supaya mudah untuk memecahkan permasalahannya. Salah satunya tuh kayak misalkan tentang selling, tentang periklanan, tentang perizinan, juga termasuk tentang SDM yang memang
nggak gampang Ji sebetulnya kalau marketing expert di bidang properti. Nah sekarang itu si Garumban sendiri sudah bekerja sama dengan 8 developer di Bandung Raya. Ada di Bandung Selatan, di Bandung Timur, dan di Bandung Barat. Jadi filosofi dari Garumban itu sendiri lebih menghimpun atau mengumpulkan pertama developer, terus marketing, dan memecahkan juga permasalahan-permasalahan di antar developer untuk selling atau si konsumen sendiri. Kayak untuk di 2025 ini pasangan muda itu sulit untuk mempunyai rumah. Dan Garumban hadir di sini untuk mempermudah para calon konsumen mendapatkan rumah impian. Tantangan Garumban kayaknya kalau untuk sektor bisnis apapun namanya tantangan Ji pasti ada. Cuman kalau untuk Garumban sendiri ya umum lah kayak yang lain, kayak dari masalah internal terus eksternal, apalagi kita kan di sini lebih ke memecahkan masalah. Contohnya dari masalah eksternal nih, biasanya kan dari konsumen, entah itu kayak misalkan pengajuan by checking, udah bener-bener pengen banget rumah tapi belum ada dananya, tapi yang gitu pun kita bantu. Nah itulah makanya fungsinya Garumban tuh, selalu kita bantu untuk mencarikan solusi, karena memang tugas kita untuk memecahkan problem solving. Nah sekarang kalau misalkan dari internal banyak juga sih, salah satunya misalkan contohnya dari masalah perizinan nih, apalagi kan kalau di Indonesia tuh ya udah bukan rahasia umum lah, untuk perizinan sendiri kan lumayan sulit. Salah satunya tadi masalah perizinan, terus kayak masalah kadang-kadang ada lokasi yang kurang strategis nih, tapi kan kita dituntut untuk selalu jualan. Nah kalau solusi untuk vendor sendiri, karena memang di dalamnya kita tuh orang-orang yang kreatif, pemuda yang pantang menyerah dan tangguh, carikan problem solving untuk ke developer sendiri. Untuk membantu konsumen meraih rumah impian tuh, Garumban sendiri bekerja sama dengan beberapa developer yang tentunya harganya kan berbeda-beda, dari mulai menengah ke bawah, pertengahan, dan menengah ke atas. Yaitu tadi ada dari mulai harga 200 jutaan, 500 sampai 1 miliar ke atas. Nah dari itu jadi si konsumen tersebut kan bisa menyesuaikan dengan kapasitasnya sendiri. Jadi para si konsumen tersebut tuh bisa tinggal pilih lah gitu sederhananya. Mau yang nilainya ratusan juta sampai miliaran. Oh jelas kalau itu 2025 kalau kita nggak adaptasi dengan media sosial udah pasti ketinggalan. Makanya kalau utamanya di Garumban tuh dari mulai sisi advertising di konvensional kayak contohnya spanduk, baliho itu udah pasti. Tapi yang paling utama udah pasti dari sisi media sosial. Dari berbagai macam platform kayak contohnya YouTube, TikTok, OLX, Facebook, ya dan lain-lain. Oh itu udah pasti Ji. Nanti kedepannya kalau untuk bayangan sendiri kayaknya sih kedepannya ada Garumban Residen atau Garumban Regency yang mungkin di dalamnya ada berbagai macam varian desain yang identiknya dengan kota Bandung. Selain founder Garumban, saya kan merangkap sebagai manajer area di PT Cipta Global Property. Membuat saya lebih dalam lagi belajar di bidang properti. Potensi di bidang properti ya khususnya Bandung ya pasti sangat panjang. Yang memulai usaha, kalau menurut saya mulai aja dulu. Jangan takut gagal, kalaupun gagal, kegagalan itu adalah guru terbaik. Saya Zaki Zainal Mutakin selaku founder Garumban Group mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.